Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semua rekan-rekan mahasiswa. Pada hari ini kita akan mengkaji bareng, menganalisis bareng, dan diskusi bareng mengenai integrasi nilai Islam dalam manajemen modern dan pengembangan karakter berbasis SDGs. Pada pendahuluan ini, tujuan pembelajaran adalah kalian dapat memahami dan menerapkan konsep manajemen modern, mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam dan relevansinya terhadap SDGs. Kompetensi yang diharapkan kalian mampu menganalisis isu manajemen modern dengan perspektif Islam, menerapkan dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam berkemajuan dalam praktek manajemen dan pengembangan karakter dalam profesi, khususnya profesi kalian nanti sebagai manajer atau manajemen yang tentu di lapangan, di dalam dunia kerja kalian, bagaimana antara nilai-nilai manajemen modern yang kemudian diintegrasikan bersama dengan nilai-nilai Islam yang berkemajuan. Nah, konsep dasarnya adalah manajemen modern, definisi dan prinsip dasar planning, organizing, leading, dan controlling. Ini ranah kalian. Kalian sudah paham mengenai konsep teori manajemen. Ya, saya hanya menambahkan sedikit saja. Kita merefresh kembali dan di sini ada ketersinggungan yang memang harus kita internalisasikan dengan nilai-nilai Islam yang berkemajuan. Nah, di sini ada sebuah konsep tadi planning, organizing, leading, dan controlling. Tentu kalian yang sudah paham. Saya hanya menambahkan bagaimana konsep ini, ya, konsep sebuah teori ini diinternalisasikan dengan nilai-nilai Islam. Nah, pengorganisasian contohnya. Struktur organisasi yang adil dan transparan, pembagian tugas sesuai kompetensi dan amanah. Nah, hal ini kalau dalam konteks Islam, bagi siapa yang tidak mempunyai kompetensi kemudian ditempatkan pada bidang yang lain, yang belum punya ilmu, belum punya skill, belum punya pengalaman, dan lain-lain, maka di dalam hadis, fantadirus sa'ah, tunggulah kehancuran. Artinya apa? Bahwa dalam penempatan SDM, tentu kita melihat dari berbagai sudut pandang. Faktor diantaranya tadi yang saya sampaikan adalah mengenai keahliannya apa, hobinya apa, ya. Kemudian jika bagaimana Pak kalau belum punya kompetensi dan keahlian tapi saya diminta bos untuk mengerjakan ini. Nah, kembali pada permasalahan dan konteksnya. Nah, ketika kalian ditempatkan pada suatu bidang dan belum punya keahlian, tentu kalian harus belajar, ya, high thinking, high order thinking, cepat belajar, beradaptasi. Nah, kemudian kalian kreatif bertanya kepada senior, rekan, belajar di mana saja. Nah, sehingga jabatan-jabatan atau posisi kalian yang belum punya kalian miliki tentang keahlian, pengetahuan, tidak selamanya kalian tidak tahu. Maka kalian harus segera mengambil keputusan untuk siap belajar, siap di training, siap dilatih, ya. Dan tentu dari dalam diri kalian harus punya high motivation. Saya harus bisa, bisanya harus apa? Tentu kalian harus ikut pelatihan, seminar, dan lain-lain. Oke. Kemudian manajer sebagai pengendalian. Nah, kepemimpinan Islami, ya ini ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, bagaimana seorang manajer etika berkomunikasi dan pengambilan keputusan harus ada nilai-nilai ini, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kemudian di sini ada perencanaan. Apa itu organizing? Prinsipnya syura, musyawarah, dan istikharah.
Perencanaan berbasis makosid syariah. Maksudnya apa? Sebuah perencanaan organizing kita harus melihat dari berbagai sudut pandang faktor. Ya, dampaknya apa? Kedepannya bagaimana? Kita bisa apa enggak melihat perencanaannya seperti apa? Keuangannya bagaimana? Lingkungannya dan macam-macam. Nah, perencanaan yang berbasis makosid syariah ya, insya Allah akan sebuah organisasi atau sebuah industri itu akan memberikan dampak yang positif bagi jalannya organisasi dunia industri atau pekerjaan kalian. Makosid syariah misalkan menjaga keselamatan perlu adanya hifdzul nafs, ya, ada K3, menjaga akal, pikiran, ada hifdzul fikr, berarti harus ada pelatihan, training, dan lain-lain. Oke, kemudian di sini ada pengendalian, controlling, pengawasan yang berbasis makosid syariah tadi ini, ya tentu ada audit internal dengan dengan kalau di dunia industri pekerjaan kalian itu ada audit mutu. Audit mutu yang mana audit itu seseorang yang mengaudit itu punya kejujuran dan akuntabilitas. Ya. Akuntabilitas artinya apa? Ketika ada seorang auditor, tentu dia melakukan sebuah proses pemeriksaan yang menyeluruh. Temuan-temuannya harus sampaikan secara jujur dan akuntabel, sehingga hasilnya bisa kita lihat dan kalian serta bos dan lain-lain memberikan keputusan yang tepat hasil dari audit tersebut yang mana tidak membawa dampak kepada kalian atau kita sebagai pekerja, ya, tentu berdampak kepada keselamatan dunia industri dan profesi kalian. Oke. Nah, kemudian di sini ada quality culture. Nah, quality culture atau culture, teman-teman mungkin di dunia kerjaan kalian di perusahaan ada kualitas budaya atau budaya yang berkualitas. Maksudnya apa? Budaya kerja yang berkualitas. Di sini ada empowerment, collaboration, leadership, ya, increase productivity, wastage reduction, continuous improvement, reduce cost, customer satisfaction. Nah, ini semua adalah bagaimana budaya kerja dalam profesi kalian. Ada sebuah empati, ya, collaboration. Empati menciptakan kerjasama tim yang harmonis dan memberdayakan rekan kerja. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7 tentang kepedulian sosial mendukung kolaborasi. Contohnya banyak, jika teman kalian sakit, kalian ya berkunjung, memberikan semangat, motivasi hidup supaya sehat kembali, kemudian kalian memberikan empati yang positif. Nah, integritas leadership apa maksudnya? Pemimpin yang jujur atau bos, manajer yang jujur dan amanah menciptakan kepercayaan internal dan eksternal. Ya, bos atau pemimpin yang jujur, ketika perilakunya seperti ini, investor atau customer perusahaan akan merasa puas. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 tentang amanah mendukung budaya kepemimpinan yang etis. Nah, kemudian ada di sini increase productivity dan waste reduction. Nah, disiplin waktu, proses kerja, mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas. Ya, Allah mencintai orang-orang yang bekerja yang menyempurnakannya. Jadi Allah itu suka orang yang punya maksimal dalam bekerja. Ya, maksimal itu punya indikatornya. Tentu hasilnya harus oke, ya, sehingga bos dan manajemen merasa puas melihat pekerjaan kalian.
Kemudian continuous improvement, reduce cost. Karyawan yang bertanggung jawab akan proaktif memperbaiki proses pekerjaan sehingga efisiensi meningkat. Prinsip Ihsan mendorong perbaikan berkelanjutan. Nah, tentu kalian yang paham ini dalam dunia kerja kalian, bagaimana kalian proaktif memperbaiki proses sehingga efisiensi meningkat, ya. Kemudian quality of work, customer satisfaction. Nah, ini juga kalian mutu kerja yang tinggi sesuai prinsip itqan, kesempurnaan, menjamin kepuasan pelanggan. Pelanggan akan merasa senang, puas dengan hasil kalian, dengan produk kalian, dengan pelayanan kalian. Menjamin kepuasan pelanggan adalah sebuah reputasi perusahaan. Hadis, sesungguhnya Allah mencari orang yang melakukan suatu dengan sungguh-sungguh, kesempurnaan, perfect, ya, maksimum atau maksimal dalam melayani customer. Kalau di Indonesia, ya di penjualan, bos, pelanggan adalah bos, pelanggan adalah raja. Sehingga ketika pelanggan itu tertarik dengan produk kalian, tentu efek dan dampaknya kepada pendapatan keuangan perusahaan dan juga pendapatan kalian juga. Oke, kita lanjut. Bagaimana metode pengembangan konsep-konsep teori tadi? Nah, di sini ada social karakteristik, culture, state of the society, types of leadership, leadership model, dan outcome. Nah, di sini ada personalism, idealisme. Nah, di sini ada we, set, belief, value, great expectation, deeply and widely shared belief and values. Nah, culture dan social karakteristik ini harus ada pada diri kalian. Nah, kemudian state of the society, sebuah sikap, ya, empati, indifference, sebuah empati, ya, dan indiferensi. Artinya ketika kalian berkomunikasi dengan rekan kerja, ada sebuah empati, ya, kemudian tidak membedakan, ya, kalian bercakap, berkomunikasi sesuai kebutuhan, sesuai dengan masalah yang ada, tentu permasalahan atau solusi untuk pekerjaan, bukan permasalahan pribadi, ya. Kemudian bisa menolong pekerjaan rekan yang lain jika rekan kalian butuhkan pertolongan, caranya bagaimana, ya kalian harus membantu. Kemudian ada konten dan positive involvement. Nah, kemudian ada great person. Di sini ada ordinary person. Nah, tipe pemimpin itu adalah ordinary dan great person. Artinya apa? Seorang pemimpin atau bos, ya, bisa memimpin atau mengontrol, mengendalikan dan lain-lain. Fungsi manajemen itu, dia itu adalah sebuah sosok yang hebat, ya, lokomotif. Gerbongnya kalian, lokomotifnya adalah leadership, manager, atau bos kalian. Nah, tipenya ini, kemudian modelnya apa? Tentu modelnya, nah di sini ada Khalifah model dan prophetic model. Keduanya mengkombinasikan antara teori manajemen modern dan prophetic, kepemimpinan prophetic, ya, leadership Islami. Ya. Kemudian outcome-nya di sini ada lack of institutionalism, kemudian di sini ada institutionalism. Outcome-nya apa? Jika ini metode pengembangan ini dijalankan dengan baik, maka outcome-nya apa? Tentu lack of institutionalism itu adalah gap, ya, mencegah
kekosongan berjalannya sebuah organisasi atau kepimpinan atau proses pekerjaan, sehingga outcome-nya terhadap produktivitas dan income pendapatan perusahaan. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini ada integrasi metode pengembangan dan model kepemimpinan dan budaya Islami. Role model tadi yang saya sampaikan di awal, kepemimpinan Islami, leadership management Islami atau disebut dengan prophetic model, pemimpin Islami yang menjadi teladan integritas, disiplin, dan kualitas kerja sejalan dengan prophetic model. Kalau kalian bisa merefleksikan kembali, melihat sejarah Nabi, bagaimana Nabi Muhammad, beliau seorang sosok yang sangat ideal dari berbagai sisi, khususnya di bidang manajerial. Beliau berdagang, mimpin, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kemudian prophetic leadership menekankan nilai sidik, amanah, tabligh, fatonah yang membentuk budaya kerja berbasis self-belief dan values. Ya, trust, kepercayaan, dan nilai. Outcome-nya apa? Industri, perusahaan akan kuat. Kemudian setelah kuat tentu akan continuously, keberlanjutan. Nah, di sisi lain, teman-teman dalam bekerja ada sebuah tazkiyatun nafs, ya, atau spiritual connection. Kalian harus mengkoneksikan pikiran dan hati kalian. Pikiran itu adalah pekerjaan, hati kalian dikaitkan dengan Allah, ya. Karena apa? Sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya orang, ketika terjadi masalah, maka akan lemah. Kalau kita tidak punya iman, maka tentu akan larinya ke hal yang negatif. Maka dalam bekerja, kuatkan iman dan etika kerja kalian yang akan menciptakan deeply dan widely shared belief and value. Ketika kalian bekerja sambil berdoa, ingat Allah, dan lain-lain, berzikir, yang bisa kalian ucapkan, kalian lakukan, akan menciptakan ketenangan, ya, widely dan keluasan untuk percaya diri dan nilai, terutama pada etika karakter. Dampaknya apa? Tentu akan menjadi hal yang sebuah positive involvement dalam organisasi, dalam dunia kerja, dunia industri, bukan sekedar empati yang pasif. Selanjutnya, budaya kerja berbasis nilai Qur'ani atau Great Expectation Positive Culture. Lingkungan kerja yang menekankan tadi ya, kejujuran, keadilan, profesionalisme akan membentuk budaya yang positif, budaya kerja yang adem, budaya kerja yang nyaman, sehingga akan membawa dampak kepada kita semangat untuk bekerja. Menghindari jalur weak shared belief yang berujung pada lemahnya institusi. Apa itu maksudnya jalur weak shared belief? Jalur weak shared belief itu sebuah jalur yang tidak sesuai dengan visi misi, yang mana lingkungannya negatif, baik manajemennya, leadernya, teman-teman rekan kerjanya, itu lingkungannya tidak membawa dampak kepada sebuah kemaslahatan bersama. Sistem penilaian berbasis mutu, quality of work, menuju institutional strength, lembaga yang kuat, organisasi, industri yang kuat. Nah, evaluasi yang berbasis kualitas ihsan, mendukung continuous improvement dan institutionalism. Mutu kerja tinggi memperkuat outcome organisasi, bukan sekedar produktivitas jangka pendek. Kesimpulannya, ini semua tadi pengembangan karakter Islami adalah sebuah
strategi untuk menggeser organisasi tradisional ya, dari jalur personalisme yang lemah tidak berkelanjutan ke jalur sebuah idealisme kuat dan berkelanjutan. Kemudian di sini ada prophetic leadership, ada share value, quality culture, institutional strength. Sejalan dengan SDGs, pekerjaan yang layak, institusi yang kuat. Nah, rekan-rekan mahasiswa, di sini ada piramid budaya, kualitas, penerapan, dan pengalaman proses perbaikan secara berkelanjutan. Piramid dasar, rajin, disiplin, ketekunan, kreativitas, semangat, kerjasama, ya, memprioritaskan kualitas. Naik lagi ada skill, sikap, keterampilan, baik keterampilan kompetensi kalian, kemudian di sana kesehatan, jasmani dan rohani, ada spiritual, nilai-nilai Islam tadi. Naik lagi kuantitas, kualitas, waktu, biaya, dan yang paling tinggi adalah sebuah peningkatan produktivitas. Perbaikan ini adalah perbaikan yang berkelanjutan, yang berkualitas. Kemudian nilai-nilai profesionalisme profetik. Nah, makna utamanya budaya kualitas bukan hanya soal hasil, tetapi proses yang terus diperbaiki. Dimulai dari karakter kalian, dasar kalian, sifat kalian, pribadi kalian yang disiplin, ya, disiplin waktu, disiplin diri, dan lain. Dan tentu ada collaboration, kerjasama, teamwork. Dan kemudian setelah itu kalian perbaiki dengan skill, pengetahuan, keterampilan, kompetensi, ya kalian sudah masuk mengupgrade kompetensi kalian melalui kuliah meskipun waktu kalian dibagi dengan bekerja, kemudian ada yang berusaha, wirausaha dan lain, tapi kalian tetap untuk masuk dalam dunia kuliah, kampus, university yang tujuan motivasinya adalah mengupgrade kemampuan, kompetensi skill. Kemudian ada kuantitas, kualitas, waktu, biaya. Nah, puncaknya di sini adalah produktivitas yang optimal. Sejalan dengan prinsip ihsan dalam Islam, bekerja dengan kesempurnaan dan tanggung jawab. Ini kalau kalian terapkan dalam pekerjaan kalian, insya Allah bos atau leader atau pimpinan atau manajemen akan memberikan reward, entah itu rewardnya apa, dan melihat potensi maksimal yang kalian jalani, yang kalian terapkan. Kuat motivasi dari saya buat kalian, tentu untuk saya juga, budaya kerja unggul lahir dari karakter yang kuat, pengetahuan, skill yang mendalam, dan komitmen yang terus memperbaiki diri. Jadikan setiap langkah sebagai proses menuju kualitas terbaik, karena produktivitas bukan sekedar angka, tetapi cermin kita, integritas, dan perilaku ihsan kita. Hablu minallah dan hablu minanas. Demikian perkuliahan hari ini, semoga membawa refleksi kalian untuk terus memperbaiki diri dan berproduktivitas sehingga berdampak kepada kinerja perusahaan dan kinerja kalian, dan tentu yang terakhir berdampak pada dompet kalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.